Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan kerja kita hari ini, mari kita kelas memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Adakah rekan yang tidak hadir? Sakit. Berapa rekan yang sakit? 5. Oke. Sakit apa? Cakrangan ya? Ya. Oke. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari sakit itu sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke. Nah, kegiatan ya. Selanjutnya yaitu kita meneruskan materi sebelumnya kita, yaitu yang kemarin kita mempelajari tentang garis gambar. Sekarang kita masuk ke etiket gambar. Jadi kemarin sudah kita bahas sebentar untuk pengenalannya. Kenapa kok kita harus belajar tentang etiket gambar? Itu karena dalam dunia nyata atau nanti dunia kerja itu teman-teman ketika sudah menggambar itu juga akan ditanyakan oleh etiket gambarnya itu seperti apa. Nah, itu harus. Karena apa? Karena orang lain akan mengetahui dalam gambarnya dimaksud itu gambar apa, namanya apa, bagiannya apa, itu di bagian di etiket gambarnya. Jadi di etiket gambar itu nanti akan dijelaskan apa aja sih fungsinya etiket gambar, apa aja sih fungsinya dan lain sebagainya. Ya, oke. Sudah pernah melihat etiket gambar? Nah, biasanya etiket gambar itu ada pada kemarin waktu kita menggunakan garis gambar itu kan ada satu gambar yang itu ada gambar garis nanti ada etiketnya. Salah satu contohnya ya kan dalam kemarin di polos gambar. Oke, lanjutkan. Jadi kalau tujuan nanti di kenyataan atau di dunia kerja itu etiket itu sebagai kepala gambar atau yang biasa disebut juga sebagai etiket gambar. Itu nanti dari etiket gambar ada apa aja sih isinya, itu silakan dibuka di bukunya ada. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian etiket gambar teknik. Bisa baca? Oke. Etiket gambar teknik apa? Pengertiannya yaitu sejumlah informasi atau keterangan tentang suatu gambar teknik atau juga disebut identitas gambar teknik. Nah, jadi di etiket ini nanti akan dijelaskan berbagai macam. Oh, ternyata gambar yang sudah saya buat ini keterangannya ada di mana? Ada di bagian etiket gambar teknik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita jelaskan di dalam gambar yang sudah ada, itu akan sangat kecil kan tulisannya. Karena gambar sudah besar, dilengkapi dengan pengertian, itu di situ akan sangat kecil tulisannya. Itu juga menyusahkan bagi orang yang ingin membacanya. Oke? Nah, sudah paham? Lalu ini Bapak ambilkan LKPD-nya. Silakan kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Ini nanti dikerjakan berdiskusi kelompok. Silakan kerjakan masalah yang ada di sini. Ini materinya ada di buku semuanya. Apa? Ya, nanti penjelasannya dari sini seperti yang kemarin sudah kita ini. Nama kelompoknya silakan tulis, anggotanya siapa aja. Jadi nanti rekan kita yang nggak hadir bisa menyusul di bagian lainnya. Oke? Ini di kelompok 1. Ini di kelompok 2. Yuk silakan didiskusikan. Jadi itu yang dimaksud ada ukurannya itu berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Mungkin itu tulis berapa ini? Ya no, enggak. Itu kan nomor 2, itu kan berbeda lagi pertanyaannya. Kita fokus ke pertanyaan kan itu ada 2 masalah. Yang masalah pertama itu tentang ukuran, yang masalah kedua itu tentang apanya? Nah, itu kan tentang etiket gambaran kita, ya kan yang 2. Nah, jadi soal yang pertama itu tentang ukuran-ukurannya berapa. Setelah itu kita masuk ke etiket
rakitan. Udah? Rakitan. Yuk, silakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Itu dari jawabkan itu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Aku Gali. Yuk, silakan. Kemudian dari kelompok saya, kalau ada kurang lebihnya, Yuk, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi nanti dulu loh. Cepet-cepet amat loh. Dari kelompok 2, ada yang mau ditanyakan enggak? Guru gambar. Nanti berapa guru gambar? Panjang 180. No. Kami bertanya. Enggak. Jadi pertanyaannya itu apa namanya? Dibagi tadi apakah ada perbedaan? Dan ini ada perbedaan, silakan teman-teman presentasikan hasilnya teman-teman. Enggak ada perbedaan. Apa perbedaan dari etiket gambar dengan etiket gambar yang rakitan? Jadi nanti etiket benda sing utuh kalau sing rakitan. Satu benda dengan banyak benda. Mulailah. Berbedanya apa tadi? Bedanya memiliki yang etiket gambar benda rakitan memiliki nama bagian, material, jumlah dan keterangan. Kalau di etiket gambar benda tidak memiliki. Oke, nah jadi di bagian yang etiket benda satu itu tidak memiliki nama bagiannya. Tapi kalau di rakitan benda itu ada. Kenapa? Karena ada yang memiliki beberapa bentuk atau memiliki beberapa benda yang harus dirakit menjadi satu. Oke, aman? Oke, yuk silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihapus. Oke, selanjutnya nomor 2. Tasnya ditaruh dong. Belum mau pulang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami yang akan dibaca rapi. Bagian-bagian etiket gambar ini satu buasi. Hasil diskusi memiliki panjang 30 mm dan lebar 10 mm. Nomor 2, skala gambar memiliki panjang 40 mm dan lebar bagian dan mata untuk menunjukkan apa. Hasil diskusi berisi informasi tentang nama bagian atau komponen yang digambar, misal sebuah mulut, baut, atau lain-lain. Sebagai baca teknik campuran kedua, menurut kelompok Anda, tolong keterangan gambar etiket berapa milimeter. Hasil diskusi memiliki lebar 46 mm dan panjang
antara bagian-bagian dan jumlah bagian-bagian dan komponen-komponen yang cukup banyak. Oke. Yang dari kami. Yuk, kelompok 1 mau ada tanggapan, masukan, atau mau pertanyaan silakan. Pertanyaan ya semua anggota punya. Ada atau tidak, atau cukup? Cukup mawon Pak. Oke, cukup ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditutup. Yang dari kelompok kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skala gambar. Fungsi dari kolom nama bagian material, ya Kak? Jadi di nama bagian ini fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan nama-nama bagiannya. Jadi nanti di situ akan ada ditunjukkan oleh nomor 1, nama bagiannya apa, dan material yang digunakan itu apa. Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, ya Kak? Jadi misalkan kita membuat mur itu ada yang dari baja, ada yang dari besi. Kita mau menggunakan dua jenis itu sehingga bisa berbeda-beda. Misalkan nomor 1 murnya bagian 1 murnya materialnya yaitu menggunakan baja. Yang nomor 2 nama bagiannya mur juga material digunakan dia pakai besi. Jumlahnya berapa? Dia berbeda. Biasanya kalau yang menggunakan besi itu hanya untuk pengencangan yang rendah. Tapi kalau sudah menggunakan baja biasanya itu untuk pengencangan yang tinggi. Ya Kak? Nah, sama halnya pakai seperti contoh yang sering kita gunakan yaitu seperti paku. Antara paku besi dengan paku baja itu berbeda kan? Kalau paku besi untuk menembus beton itu susah, tapi kalau yang paku baja untuk menembus beton sangat mudah. Dia mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Kalau yang menggunakan besi dia susah menembus benda keras tapi bisa dibengkokkan. Kalau yang baja dia mudah menembus benda yang keras tapi tidak bisa dibengkokkan, atau dia bisa patah. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau dipertanyakan lagi atau ada yang masih bingung? Kakak? Aman? Oke, alhamdulillah kalau aman. Nah, selanjutnya kalau emang udah aman, bisa kita tarik kesimpulan. Jadi etiket gambar itu kalau menurut teman penting atau tidak? Penting. Penting. Kenapa penting? Karena sering Soal informasi. Nah, karena dia adalah salah satu sumber informasi. Jadi informasinya nah itu benar sekali. Jadi kalau nggak ada gambarnya, nggak ada etiket gambarnya, maka orang lain itu tidak bisa mengetahui apa tujuan yang kita berikan. Jadi gini gambar apa, nggak ada namanya, nggak ada keterangannya, ya kan? Jadi adanya etiket gambar ini memudahkan informasi yang kita sampaikan atau data yang kita sampaikan. Selalu semangat ya. Tujuannya kita yaitu selalu semangat. Jangan ada kendor. Oke, kalau memang sudah cukup, silakan ketua kelas memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Semoga rekan kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Sekian, terima kasih Bapak Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.